Pipa U diisi dengan air raksa dan juga cairan minyak. Jadi ini raksa, ini cairan minyak. Jika ketinggian minyak H2, jadi diketahuinya H2 sama dengan 27,2 cm. Kita rubah ke meter. Massa jenis minyak, berarti karena minyak di sini, jadi Rho2 itu adalah 0,8 gram per cm kubik. Nah, sekarang bagaimana merubah gram per cm kubik menjadi gram per kilogram per meter kubik? Nah, jadi di sini kita rubah. Oke, jadi dari meter kubik ke cm kubik itu kan naik 2 atau dibagi 10 pangkat 6. Jadi di sini bisa kita tulis 10 pangkat negatif 6. Kalau ini naik itu menjadi 10 pangkat 3 kilogram per meter kubik. Jadinya 800 kilogram per meter kubik. Atau mudahnya itu kalau merubah dari gram per centimeter kubik ke kilogram per meter kubik itu dikalikan 1000. Kemudian yang selanjutnya massa jenis raksa. Karena raksa itu berada di sini berarti Rho satunya itu adalah 13,6 gram per centimeter kubik. Kita rubah ke kilogram menjadi 13.600 kilogram per meter kubik. Kemudian yang ditanyakan itu adalah ketinggian air raksa. Berarti yang ditanya itu adalah H1. Jawab, di sini kita menggunakan hukum utama hidrostatika, di mana besarnya tekanan hidrostatis pada setiap titik dalam keadaan yang sama pada satu jenis zat cair adalah sama, walaupun bentuk bejananya berbeda. Jadi di sini P1-nya itu sama dengan P2, di mana persamaan P, tekanan hidrostatis itu adalah Rho GH. Berarti Rho1 GH1 sama dengan Rho2 GH2. Sama-sama memiliki G, bisa kita coret. Rho1 itu adalah 13.600. H1-nya ditanya, Rho2-nya itu adalah 800, H2-nya 27,2 kali 10 pangkat negatif 2. Ini nolnya boleh dicoret. Berarti H1 sama dengan 8 dikalikan 27,2 kali 10 pangkat negatif 2 per 136. Nah, ini dibagi ketemunya 0,2. Jadinya H1 sama dengan 1,6 kali 10 pangkat min 2 meter. Kalau kita jadikan senti berarti 1,6 cm. Jadi jawabannya adalah yang A. Selanjutnya yaitu mengenai hukum Archimedes. Sepotong kayu terapung di atas permukaan air. Dengan 3/4 bagian muncul di permukaan air. Berarti diketahui V permukaan, jadi V yang muncul di permukaan itu adalah 3/4 V benda. Jadi dari V keseluruhan, karena 3/4-nya itu muncul di permukaan air. Jika massa jenis air, Rho air itu adalah 1 gram per centimeter kubik. Kita rubah menjadi 1000 kg per meter kubik. Massa jenis kayu, kayunya berarti yang ditanya Rho kayunya berapa? Jawab, kalau kita gambar itu bendanya seperti ini. Kayunya itu kan terapung dengan 3/4 bagian di sini. 3/4 VB-nya itu muncul di permukaan. Berarti sisanya ini adalah 1/4 VB. Menggunakan hukum persamaan Archimedes, dan ini terapung itu berarti berlaku FA sama dengan W untuk terapung. Ini adalah FA, ini adalah W.
terapung itu sama dengan FA sama dengan W, di mana FA itu adalah gaya ke atas, persamaannya rho F, G, V, BF. W itu adalah M kali G, MB itu adalah massa benda. Nah, VBF itu adalah volume benda tercelup atau volume benda yang dipindahkan. Jadi VBF-nya itu adalah 1/4 VB. Ingat ya, VBF itu adalah volume benda yang tercelup. Jadi yang tercelupnya ini adalah 1/4 dari volume totalnya. Jadi 1/4 dari VB. Kemudian untuk MB, persamaan massa jenis rho itu sama dengan M per V. Berarti MB itu sama dengan rho B dikalikan VB. Kita masukkan rho F itu berarti rho air 1000 kalikan G kalikan VBF-nya yang tercelup itu adalah 1/4 VB. MB-nya itu kita ganti. Nah, kita ganti rho B kalikan VB kalikan G. Ini G-nya bisa dicoret. VB-nya juga bisa dicoret. Jadi 1000 dikalikan 1/4 sama dengan rho B. Rho B itu sama dengan 250 kg per meter kubik. Jadi massa jenis kayunya itu adalah 250 kg per meter kubik. Yang A. Lanjut ke soal selanjutnya, yaitu sebidang papan luncur terapung di atas air dengan ukuran. Jadi diketahui ukurannya itu kan 3 meter kali 2 meter. Berarti A-nya itu 3 meter kali 2 meter. Ini terapung juga ya. Ketika seorang peluncur berada di atas papan tersebut, papan tenggelam. Jadi papannya itu tenggelam 1 cm sama dengan 10⁻² meter. Massa orang tersebut yang ditanya itu adalah massa orangnya. Jawab itu sama ya, kita menggunakan FA sama dengan W, di mana FA itu adalah rho F G VBF, W itu adalah M kalikan G. Nah, ingat ya, di sini rho F itu adalah massa jenis fluida, G itu adalah gravitasi, percepatan gravitasi, VBF itu adalah volume benda tercelup atau volume benda yang dipindahkan. M-nya di sini adalah massa orang. Nah, G-nya itu bisa kita coret. Kita masukkan karena di sini air. Nah, air berarti rho air itu sama dengan 1000 kg per meter kubik. Jadi rho fluidanya itu adalah 1000, VBF-nya itu 3 kali 2 dikali 10⁻², sama dengan M orangnya. Ini bisa dicoret, ketemunya 60. Jadi massa orangnya itu adalah 60 kg. Yang A. Di dalam bak yang berisi air terdapat balok kayu yang terapung. Jadi di sini terapung ya. Volume balok kayu yang muncul di permukaan air berarti V permukaan itu adalah 100 cm kubik. Kita rubah ke meter kubik, berarti 10⁻⁴. Dan massa jenis balok, rho baloknya itu adalah 0,75 gram per cm kubik. Kita rubah ke kilogram per meter kubik, dikalikan 1000 berarti 750. Ini adalah rho balok kayunya. Jika rho airnya itu adalah 1 gram per cm kubik,
berarti 1000 kg per meter kubik. G-nya itu adalah 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanya adalah massa balok kayunya. Jawab. Oke, jadi seperti tadi ya. Kita gambar dulu. Ini misal balok kayunya. Balok kayu keseluruhan itu adalah VB. Yang muncul di permukaan itu adalah 10 pangkat min 4 meter kubik. Berarti berapa di sini? Di sini kan volume benda yang tercelup atau VBF-nya. Berarti VBF itu sama dengan VB min 10 pangkat negatif 4. Nah, seperti itu. Sekarang kita cari massa balok kayunya. FA sama dengan W. FA itu adalah gaya ke atas, berarti rho F G V BF. W itu adalah M dikalikan G. Ini bisa dicoret. Seperti tadi, rho itu sama dengan M per V. Berarti MB sama dengan rho B dikalikan VB. Rho F kalikan VBF sama dengan rho B dikalikan VB. Ini tinggal kita masukkan. Berarti rho F-nya itu, F itu kan fluida, berarti di sini air. Yang ini. 1000. VBF-nya itu adalah ini. VB min 10 pangkat negatif 4. Rho B-nya adalah ini, 750. VB-nya VB. VB itu berarti volume baloknya, volume keseluruhannya. Ini kita kalikan silang. 1000 VB min ini tinggal dikalikan ya. Berarti 10 pangkat 3 kalikan 10 pangkat negatif 4 sama dengan 750 VB. Ini dipindah, berarti 1000 VB min 750 VB. Ini min 0,1 sama dengan 0. Oke, 250 VB sama dengan 0,1. VB-nya ini tinggal dibagi 0,1 dibagi 250 ya. Atau kalau mau kita buat sederhana, 1 dibagi 2500. Jadi VB-nya itu 4 kali 10 pangkat negatif 4. Ketemu VB-nya, kita masukkan ke persamaan M. Yang ditanyakan MB. MB itu ini. Rho B dikalikan VB. Rho B-nya itu adalah 750. VB-nya 4 kali 10 pangkat negatif 4. 750 kali 4 itu adalah 3000. Dikali 10 pangkat negatif 4. Berarti ketemunya MB sama dengan 0,3 kg. Kalau kita rubah ke gram, itu berarti menjadi 300 gram. Oke, ini jawabannya. Jadi MB-nya itu adalah 300 gram. Jawabannya adalah yang B. Masuk ke pembahasan hukum Pascal. Jadi, tekanan yang dikerjakan pada zat cair dalam berjana tertutup itu akan diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Itu adalah bunyi hukum Pascalnya. Nah, di sini sebuah dongkrak hidrolik
digunakan untuk mengangkat beban. Jadi di sini ada dongkrak hidrolik digunakan untuk mengangkat beban. Jika jari-jari pada pipa kecil adalah 2 cm, pipa kecil kita gunakan 1 ya, berarti R1 sama dengan 2 cm sama dengan 2 kali 10 pangkat negatif 2 meter. Dan jari-jari pipa besar berarti R2-nya 18 cm, 18 kali 10 pangkat negatif 2 meter. Besar gaya minimum yang diperlukan untuk mengangkat beban. Nah, beban itu kan posisinya di sini. Karena yang kecil itu kita gunakan 1 dan yang besar itu kita gunakan 2, berarti beban, berarti F2-nya atau W2-nya itu adalah 81 kg, berarti dikali 10. Jadinya 810 Newton. Nah, yang ditanya gaya minimumnya, berarti yang ditanya itu adalah F1. Jawab. Pada hukum Pascal itu berlaku P1 sama dengan P2. Di mana P1 itu adalah F1 per A1 sama dengan F2 per A2. F1, karena di sini yang diketahui jari-jari, berarti per A-nya itu kita pakai PR kuadrat. F2 PR, ini boleh dicoret P-nya. Jadi sisanya itu adalah F1. F1-nya ditanya R1 kuadrat 2 kali 10 pangkat min 2 dikuadratkan sama dengan F2-nya itu adalah 810, R2-nya itu adalah 18 kali 10 pangkat min 2 dikuadratkan. Nah, untuk mempermudah pengerjaannya itu kita boleh menuliskan seperti ini. F1 per 810, perkalian silang ya, ini pindah ke sini, ini pindah ke sana. 2 kali 10 pangkat min 2, 18 kali 10 pangkat min 2 dikuadratkan. Nah, ini dicoret, ini disederhanakan, ketemunya 9. Berarti F1 sama dengan 810 dikuadratkan. 1 per 81. F1-nya perkalian silang ke sana. Nah, jadi F1 sama dengan 10 Newton. Oke, jadi jawabannya yang B. Soal yang terakhir yaitu sebuah mobil yang masanya 400 kg diangkat dengan dongkrak hidrolik. Jadi ini mobilnya itu diangkat dengan dongkrak hidrolik ya. Berarti W1-nya itu adalah M1 kalikan G 400 kali 10. W1 sama dengan 4000 Newton. Memiliki penampang sebesar, berarti A1-nya itu adalah 1000 cm persegi sama dengan 10 pangkat min 1 meter persegi. Selanjutnya, luas penampang penekannya berarti kita gunakan A2 itu adalah 25 sama dengan 25 kali 10 pangkat negatif 4 meter persegi. Kemudian yang ditanya itu adalah gaya yang diperlukan untuk mengangkat mobil. Karena tadi penekannya itu kita gunakan angka 2, berarti di sini yang ditanya itu adalah F2. Pada hukum Pascal itu berlaku P1 sama dengan P2. F1 per A1 sama dengan F2 per A2. F1-nya itu gaya yang bekerjanya adalah gaya berat, berarti sama aja W1 4000. A1-nya 10 pangkat negatif 1. F2-nya ditanya. A2-nya 25 kali 10 pangkat negatif 4. Perkalian silang. Berarti ini adalah 100 ya.
4 kali 25 100. 1000 kali 10 pangkat negatif 4 sama dengan 10 pangkat negatif 1 F1. Ini coret 4.